Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'in sholihin wallahi wa husnul syahadati wa bijayani wa ilahi ya'mahun bagi haji kandung dan masuri bin sastra waliyo wa ilahi ya'mahun Bapak Ustaz Iwan Hati Sudah Mukhtar Mutahaya wa ila arwahi jami ahli kul minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan di Kuliah Desa Barat Dusun Singaraja Jaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba nyaeta diwajibkan alaikum syiyam kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kamu la'allakum tattaqun agar kita bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Baqarah yang tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah wajib. Mengapa ibadah wajib ini dikatakan wajib? Karena memang sangat penting sekali untuk keselamatan rohaniah kita. Apa itu ibadah wajib? Yaitu puasa, yang mana secara syariat puasa ini wajib bagi orang-orang yang beriman. Wajib bagi orang-orang yang beriman secara syariat besok di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Lantas sejatinya puasa yang dimaksud di bulan Ramadan itu apakah hanya sebatas jasmaniah ataukah sampai rohaniah? Insya Allah akan kita bedah pada kesempatan sore ini, yang mana mari senantiasa kita memohon kepada Allah agar hati kita dibukakan oleh Allah untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa puasa itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beriman? Mengapa tidak kepada ya ayyuhan nas, wahai manusia? Karena
ibadah puasa ini merupakan suatu kasih sayang dari Allah agar rohaniyah orang-orang yang percaya kepada Tuhannya itu betul-betul murni, betul-betul ruh itu kembali ke suci, ke fitri. Maka mengapa setelah bulan Ramadan itu ada yang namanya Idul Fitri, yaitu kembali ke suci. Di situ kita harus paham, jangan sampai puasa kita ini hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi bisa kembali ke fitrah, kembali ke kesucian rohani kita yang hanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh keterlaluan bagi seorang yang beriman manakala di bulan Ramadan besok gagal di dalam membersihkan rohaniyahnya dari segala kekotoran. Padahal di bulan Ramadan itu Allah sudah secara syariat memenjarakan setan. Setannya dipenjara. Beda dengan hari-hari biasanya. Seharusnya di bulan Ramadan besok menjadi momentum bagi kita semuanya untuk kembali ke fitrah, kembali ke suci. Maka caranya dengan puasa. Puasa yang bagaimanakah yang bisa mengembalikan rohaniyah kita kepada kefitrahan? Ini pertanyaannya. Karena puasa itu bertingkat-tingkat. Ada 4 tingkatan puasa. Nuka hiji nyaeta puasanya orang-orang syariat, makom syariat, di mana puasa ini mampu menahan dari lapar dan dahaga dari saatnya imsak sampai dengan maghrib. Kita dilatih untuk tidak makan, tidak minum, tidak makan mendoan, tidak makan nasi, tidak makan apapun. Bahkan sesompotan ke tidak boleh. Tidak kenyahaan ku Allah teh. Ya. Meskipun secara mulut ngomong aku puasa, tetapi di tukang teh sesompotan geus beak tilu piringnya. Nu kahiji yaitu tingkatan orang-orang syariat, di mana puasanya itu baru mampu menahan lapar dan dahaga, belum bisa menahan hawa nafsu. Siangnya puasa, tetapi hatinya belum puasa. Ya riba, ngejelekin orang, marah, dendam, emosi, sewot, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa yang dihormati, dihargai, diwahkan, dialimkan, dipuja-puji oleh makhluk, itu masih bergelora. Itu tanda bahwa puasanya itu baru sebatas jasa. Maka itu puasa tingkatan yang pertama. Itu sudah bagus, karena masih banyak orang yang belum diberi oleh Allah bisa puasa syariat. Tak banyak nggih ngakune Islamnya KTP, di KTP-nya Islam, tetapi wayahnya Ramadan jenut alasan untuk tidak puasa.
Berarti itu masih kegolong orang-orang yang belum beriman. Karena orang yang beriman itu setidaknya menunjukkan minimal di dalam tingkatan puasa syariat minim. Nggak ada alasan bagi orang yang beriman itu untuk tidak puasa kecuali yang diperbolehkan oleh syariat. Contoh sakit keras, ya, nengkor pilek ya tetap puasa bu, ya. Nengkor pusing-pusing dikit ya tetap puasa. Tetapi kalau puasa sakitnya orang-orang yang sudah jika dia makan tidak makan menjadikan masalah, berarti itu sudah harus boleh untuk tidak puasa. Tetapi nanti harus mengganti nek wis sehat dan sebagainya. Jadi Mas, saya kerjanya cuapek. Kerjanya sangat berat. Kalau nggak kerja, keluarga saya nggak makan. Tapi kalau puasa saya nggak kuat. Ya. Itu gimana hukumnya? Kalau pekerja keras itu, asalkan jika dia puasa menyebabkan dia tidak kuat atau menyebabkan dia bahaya untuk tubuhnya, boleh tidak puasa, dengan catatan ketika pas di luar Ramadan harus jenukna alasan pas puasa untuk puasa, pas di luar puasa untuk diganti. Ini jadi masalah. Itu berarti tanda imannya itu sedang dalam masalah besar di mata Allah. Karena pas sehat saja belum bisa puasa, apalagi komo pas saat sakit. Ya. Jadi sebenarnya secara syariat itu tidak dipersulit oleh Allah. Kok jenengan sakit ya boleh nggak puasa asal ganti puasa. Kok saatnya jenengan harus kerja keras, ya boleh diganti untuk tidak puasa di bulan selain bulan Ramadan. Nah, itu Bu. Jadi tingkatan puasa yang pertama ini adalah orang-orang yang bisa menahan hawa, menahan nafas, lapar, menahan haus, tetapi belum bisa menahan dari penyakit hati. Jenukna orang di mana ya? Masih di dia apa rumah? Masih di dia Bu ya? Komo lamun gestas buka, wes 2 piring beak. Tas tak pentingna poho lamun kudu tetep puasa rohania. Pentingna geus cek bahasa kasarana teh nafsuna mudal-mudal deui. Siang nangges diempet nafsuna, geus teu ghibah, geus teu dendam emosi, ketika buka puasa geus saatna mengumbar hawa nafsu. Ngariung baturna tadarusan malah ngarumpi. Nek ngarumpi ilmu mah malah halus. Ngarumpi ilmu. Ya. Tetapi lamun ngarumpi ngobrolkeun batur, tah geus jam sekieu masih tadarusan wae. Pake mic deui. Tadarus henteu komentar. Itu tandanya hati kita sedang kena penyakit hati. Oh, ini kan aku kan tadi puasa, sedangkan tetanggaku tadi siang ada nggak puasa, kok sekarang malah taraweh. Sing wajib untuk dilaksanakan, sing sunah malah dilaksanakan.
Ngago goreng gitu ge geus menang dosa ya. Orang kudu nak cicing ya. Kudu bisa menerima semua kondisi umat manusia. Wong kabeh itu numerek ya Gusti Allah. Diberek kuasa ya Gusti Allah. Entah diberek kuasa ya Gusti Allah. Cuman karunya lamun badan sehat untuk diberek kuasa ku Allah berarti ker di istidrot diberek jor kelowor. Nauzubillahi min. Nuka dua, tingkatkan puasa kita menuju tingkatan puasa toriko, yaitu puasa sudah level hati, level jiwa ya. Jadi puasa toriko ini awane puasa, malamnya juga ikut puasa. Tetapi puasanya itu bukan puasa menahan hawa lapar dahaga, enggak. Puasa ruhaniyah di mana jangan sampai jiwa kita, hati kita ini memakan makanan yang haram yang wujudnya penyakit hati. Sering gitu ya Bu ya. Hatinya pohon untuk puasa. Kudune hati teh ulah keasupan nanaon. Kudu dipuasaan terus hati teh. Puasa dari apa makanannya hati? Ibu-ibu kalau jasad teh makanan naon? Tempe, mendoan ya. Pete itu makanannya jasad. Seneng ya makan tempe ya Bu? Makan daging komo ya? Terus tak tanya, makanannya hati itu apa? Paling resep. Itu makanannya hati. Nah, ghibah. Resep ya? Sehingga jalma makan diumpamakan jalma ghibah itu ibarat makan dagingnya saudara. Ya gitu. Karena itu makanan yang nikmat, sedap bagi hati untuk memakan yang namanya penyakit hati wujudnya ghibah. Selalu tak wanti-wanti jagalah hati ini dari 4 perkara. Yang pertama nafsu paru-paru dijaga. Jangan sampai kita ini marah, dendam, sewot, dengki, iri. Ulah sampai ke akan dina hati. Maka puasa syariat itu mengajarkan kita nggak boleh tetapi jangan cuma pas siang nyetok. Sampai 24 jam hidup kita jangan sampai memakan yang namanya makanannya hawa nafsu. Paham Ibu? Paham ya? Biji nafsu paru-paru. Tak ulang-ulang terus ya. Ameh hafal ya. Marah, enek, sewot, jengkel, berdedek, ulah sampai ayak dina siang dan juga di malam hari. Siangnya bisa menahan marah, malamnya malah marah. Berarti itu ruhnya belum puasaan. Hati nak encan puasa. Yang kedua nafsu perut, cinta dunia, memakan harta baik secara haram, pelit, medit, kikir. Ya. Makanya di bulan puasa ini kita disuruh untuk yang namanya zakat fitrah. Ya. Itu untuk apa? Untuk melepaskan, mengajarkan kita untuk tidak cinta terhadap dunia. Alhamdulillah hujan. Terus kemudian di dalam
Puasa hati ini yang ketiga, jangan sampai memakan yang namanya nafsu otak, yaitu merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling alim, merasa paling soleh, ini dihargai, diwahkan, itu ulah sampai masuk diakan dina hati. Aku kan terawih full, terawih bisa full, batur mah boro-boro, malah kalah nonton sinetron. Masya Allah. Ketika muncul seperti itu, tidak engkau sadari, tidak segera engkau istighfari, maka pahala tarawih kita malah berpindah ke yang nonton televisi. Susah ya Bu ya? Berat ya? Buat tarawih kita tetap salah bagi ganggu orang makrifat. Karena apa? Karena tidak boleh ada pengakuan dina hati kita yang melakukan tarawih. Berarti Bu, praktekna isuk lamun geus mulai puasa, siangna kita cicing teh menahan hati kita dari segala macam penyakit hati, nafsu paru-paru, nafsu perut, nafsu otak. Ya saha ingin menu buka puasa kurang panggenahna. Itu tandanya kita itu masih gagal puasa, alias puasanya batal, puasa hatinya batal, puasa torikohnya batal. Itu dilanjutkan, puasa hati iya tidak terbatas dari imsak sampai maghrib, tetapi seterusnya selama masih ayak keluar masuk nafas, puasa hati kudu tetap lanjut, kecuali geus jasad orang dikubur di tanah. Ya boleh. Padahal pertemuan terakhir kita lagi bahas masalah keranda ya. Masya Allah. Nggak ngira setelah itu akan ada yang meninggal. Kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa menjadi umat Rasulullah yang diterima iman Islamnya dan diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya nggak kecekel ya Bu ya. Berarti puasa besok, ayo orang belajar bareng-bareng. Kudu ingat, ya puasa menahan jasad dari makan, ya puasa hati menahan dari segala macam penyakit hati, segala macam nafsu. Ya. Kudu sadar, kudu eling. Hah? Dia di rumah jangan keluar. Kalau keluar mau orang. Nggak perlu gitu. Gitu ya boleh. Arab keluar ya boleh. Karena nggak jamin. Ya. Nggak jaminnya gini. Semisal kita cicing di rumah, tetapi hati ngegreneng. Sekedeng dari lebaran, salah kincan merek duit, apa bedane? Kalah Sebenarnya masalahnya bukan kudu cicing di jero imah atau kumpul batur, ente. Salah satu kuncinya, satu-satunya kunci yaitu zikir sirul asror. Erek di imah cicing kalau enggak menggunakan sirul asror, tetap wae hati teh ngegreneng. Bener nggih? Moal tentrem iya. Karena kita tidak berusaha ketemu wujud Gusti Allah. Maka saran saya, tetaplah berbaur dengan masyarakat, tetaplah aktivitas, tetaplah ngerumpi, tetapi tulung hatine dijogo dengan apa? Bentengnya yaitu al-zikru bisiril asror. Zikir yang selalu sadar. Contoh gini Bu, kan lagi puasa ya.
kok ada ibu-ibu ngumpul arisan, orang ikut nimbrung. Orang-orang yang masih belum mendapatkan sirul asror biasanya akan ngerumpi, bener nggih? Tetapi beliau jenengan yang sudah dapat sirul asror kudune ente ikut ghibah. Cicing we dengeken ndak ngomong etak Gusti Allah. Lamun bisa dialihkan pembicara anak, ya, dialihkan ngomongin masakan lah, apa menu buka puasa lah, daripada ngomongin batu. Kalau nggak bisa ngelengken cicing, rasakan sing ngomong itu ya Gusti Allah. Kok nggak kuat lagi, tinggal indit, ya. Ditinggal indit, tinggalkan itu, ya. Itu Bu, bisa dipraktekkan ya? Bisa ya. Harus ada bedanya bagi ibu-ibu yang sudah dibekali sirul asror dengan yang belum dibekali sirul asror. Biarkan aja yang ghibah, biarkan. Wong makomnya masih makom umum, belum disentuh oleh ilmu makrifat, yaitu selalu hati kita menyadari semua yang berperan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong. Yang ketiga yaitu puasa hakikat. Puasanya orang-orang yang sudah bisa melepas yang namanya nafsu ruh. Apa itu nafsu ruh? Melepas keakuan. Ulah sampai rohaniah itu merasa dirinya ada. Ulah sampai merasa dirinya ada. Lepas bahwa kita sejatinya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah gitu, berarti pada saat puasa menahan kencot dan haus, nyatakan itu semua yang gerakkan Gusti Allah. Kita bisa puasa sing nguasakan Gusti Allah. Orang bisa lempang ke masjid, rasakan pas lempang etak orang teh eger dilempangkan Gusti Allah. Pas dengklak-dengkluk traweh, nyatakan itu semua sing dengklak-dengklukkan ya Gusti Allah. Kok kita dikasih oleh Allah tadarus habis itu, rasakan yang menggerakkan lidah ini membaca Al-Quran pun sejatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak jamin hati kita tidak muncul ujub, sombong, riya, pamer, ingin dipuji, ya. Ingin merasa dianggap alim, enggak ada. Karena semua yang memerankan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya Bu? Dipraktekkan nggih, ulah dilepas. Insya Allah ayat beda nak. Antara sing awam dengan yang sudah khusus itu ada bedanya. Kok pas tarawih biasanya ada budak kecil yang rewel ya, atau mungkin ada yang bicara sendiri ya, atau mungkin ada yang niruin imam ya. Itu nek jenengan melepas sirul asrornya, tak jamin bakal emosi. Bener nggak bener? Aku nggak bisa khusyuk gara-gara budak. Sing salah bukan budak bos, tetapi hatimu sing belum paham ilmune agar menjadi sholat khusyuk, makanya ngaji. Lantas bagaimana agar sholat kita khusyuk? Biarkan anak-anak bermain di belakang, biarkan mereka cinta terhadap masjid. Lah kalau mereka dimarahin jadi kapok, nggak mau ke masjid, mau jadi apa masa depan generasi kita? Ya, kalau masih bisa diingatkan dengan pelan-pelan, tetapi tolong jangan dimarah, jangan dibentak. Ingatkan pelan-pelan dengan lembut. Terus kemudian kita yang sedang sholat, kok krungu anak berisik, nyatakan, rasakan suara yang muncul itu datangnya dari Allah Subhanahu wa
Ulah didelek budakna tetapi deleken Gusti bisa nggih Bu, besok dipraktekin ya. Mesti aya eta. Ya. Kekara Allahu Akbar. Budak gelodak. Mel semacam-macam lah. Rasakeun sing gerakkeun menguasaan dina jero dan di luar budak eta yaitu hanya hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hatimu harus melihat Sang Maha Hidup. Engkau juga harus merasakan suara imam yang keluar pun itu juga datangnya dari Allah. Ya. Jangan kau lihat makhluknya. Nek kau lihat makhluknya, nek dirimu lagi sebel ke imamnya, tak jamin gak jadi terang. Ya bener. Nek imamnya sebel ke imamnya, tak jamin sholatin jenengan jadi mubah. Karena makmum sambil grememeng beda imamna sebel. Gitu ya. Maka gunakan sirul asror, nyatakan siapapun yang imaman tolong rasakan, nyatakan bahwa sejatinya yang menggerakkan imam itu adalah Gusti Allah. Kok ada bacaan yang salah, mungkin belum fasih, gak usah dilihat. Lihatlah hatimu menyatakan bahwa yang gerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami nggih, Bu? Ya. Terus kita pulang tarawih tuh. Pulang tarawih ngadele tetangga masih nongkrong-nongkrong. Entah dina pos, entah dina imahna tulung sirul asrornya ulah jebol. Bisa jadi orang teh sewot, bisa jadi orang teh ngalah ngagogo ngogore. Hatimu kudu ngomong. Yang menjadikan dirinya enggak terawih itu pun ya Gusti. Yang menggerakkan kita terawih ya Allah. Nek wis duduk di situ hati kita, insya Allah kita tidak akan merasa yang lain, merasa yang lebih baik dibanding orang yang belum sholat. Itu yang tiga. Yang keempat yaitu puasa ma'rifat. Tingkatannya orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Kalau sudah puasa di sini, hatinya sudah duduk, tidak ada lagi yang puasa, tidak ada lagi yang dipuasain, tidak ada lagi yang merasa puasa, semua menyatakan akunya Allah. Ya. Akunya Allah yang ada. Tidak ada hamba dan Tuhannya, enggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu akan otomatis. Jika puasa level jasad syariat tadi sudah kau lewati, puasa level thariqah sudah kau lewati, puasa level hakikat ruh menyatakan melepas keakuan sudah kau lewati, maka puasa tingkatan makrifat ini yang menyatakan bahwa hanya Allah yang ada, itu akan otomatis bergelora akunya Allah. Sudah enggak ada akunya makhluk. Berarti sudah enggak ada aku makhluk yang puasa itu enggak ada. Yang ada adalah hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun. Maka tolong ayo bersihkan puasa kita dari segala kepentingan hawa nafsu. Ulah sampai puasa itu diniatkan untuk kesaktian, untuk kehebatan penglarisan, puasa untuk biar anaknya pinter. Lah mau dipuasai second jaran kalau anaknya nggak belajar ya nggak bakal pinter. Ya, tolong jangan dikotori ibadah puasa kita dengan niat kepentingan dunia. Bagi orang yang sudah di level hakikat makrifat, nek bagi orang umum ya ora salah.
karena makomnya belum didewasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus bagi jenengan yang sudah ingin zuhud, ingin usul kepada Allah, maka puasanya jangan sampai ada tendensi apapun. Jangan karena ingin dipuji, ingin dianggap alim, ingin kesaktian, ingin penglarisan, ingin dagangannya laris, ingin dihormati, ingin macam-macam, ingin pahala, itu juga nggak boleh, karena semua itu masih kegolong makhluk. Puasa jenengan itu hanya untuk ridhonya Gusti Allah. Paham ya Bu? Mas, kan besok anakku ujian, aku tak puasa. Ya, puasa-puasa aja. Jangan karena ujian, jangan karena ben pinter, nek pengen anaknya pinter, dongakno wae. Mintakan kepada Allah. Allah itu Maha Pengabul doa, enggak perlu disogok. Allah itu enggak perlu dirayu-rayu, Allah itu enggak perlu disogok dengan amalan-amalan jenengan. Karena apa? Amalan jenengan itu pemberiane Gusti. Ya mosok nyogok Gusti Allah dari pemberiane Allah. Orang masuk akal ya? Paham maksudnya nggih? Gusti Allah itu Maha Pengabul doa. Nek pengen anake pinter, dagangane laris, ya ndonga wae njaluk nyang Gusti Allah. Ojo karena puasa, ojo karena sholat, ojo karena duha, ojo karena tahajud. Lakukan ibadah-ibadah itu hanya untuk mengharap ridhone Gusti Allah. Jangan sampai ada gini, dia ahli ibadah, ahli syariat, tetapi niatnya untuk dunia. Pengen sakti, pengen laris, dagangannya pengen kehormatan, jabatan, diberek Allah. Jenengan puasa mutih 100 hari, ya diberek sakti lamun pengen sakti. Jenengan puasa ngebleng 3 hari, nggak makan minum, pengennya ketemu leluhur, ya diberek Allah. Pengen dagangan laris, diberek Allah. Tetapi ingat, ketika di alam akhirat, amal ibadah yang jenengan zong alias nol, tidak ada nilainya di mata Gusti. Kenapa? Pahalanya, ganjarannya sudah diunduh, sudah dipanen ketika di dunia, yang wujudnya dunia yang menipu, padahal kehidupan abadi di akhirat. Bu, tanpa jenengan ngerayu-rayu Allah pun rezeki jenengan sudah dijamin Gusti. Bener apa bener? Bener gak? Tanpa jenengan mengorbankan ibadah jenengan kepada Allah, rezeki jenengan sudah dijamin. Nek takdire sugih ya bakal sugih. Nek takdire belum sugih, ya sing penting hati kita nerima, di akhirat akan menjadi kaya raya. Artinya kaya dengan rahmat Gusti Allah. Paham maksud saya nih Bu? Jadi ora perlulah jenengan mengotori ibadah jenengan hanya untuk kemusyrikan di dunia yang wujudnya maisatut dunia, yaitu kesenangan dunia. Mas, aku jek pengen dagang aku laris, aku tak puasa ya, wis ora apa-apa. Tapi resikone tanggungan dhewe. Bu, titenono omong aku. Siapa yang mengamalin ibadah karena kepentingan dunia, itu masuk pesugihan putih. Wallahi, enggak perlu nanya kiai, Pak Kiai dagang laris apa? Ya, enggak perlu. Jenengan ngamalin istiqomah, niatnya dagang laris, diberek Allah. Tetapi yang namanya pesugihan pasti minta tumbal. Tumbal itu artinya apa? Imbalan. Tumbal itu artinya ganjaran. Wujudnya apa? Wujudnya titenono. Nek ora sakit, nek ora sing aneh-aneh, mesti hartane habis. Ya. Pasti akan ada pembersihan kayak gitu dari Allah. Ya. Karena apa? Amalan yang diniatkan karena selain Allah, Allah akan mendatangkan yang namanya jin untuk membantu kesuksesannya. Nek sakti ya didatangkan jin kesaktian.
Nek ben laris didatangkan jin penglarisan. Itulah Gusti Allah Maha berkuasa. Tetapi ingat, pasti di endingnya nagih janji. Makanya tolong, jangan sampai minta tolongnya itu sudah terlambat gitu loh, ya. Minta tolong terlambat, iya bingung Gusti Allah, ya. Harus dikasih ingatan dari dulu, diperingatkan dari dulu, jangan menyekutukan aku Allah, jangan menyekutukan aku Allah dengan apapun. Minta tolong wis cengap-cengep, hesek, Bu. Kenapa enggak dari dulu ketika engkau diberikan sehat, diberikan ilmu, ngibadah, kok enggak menjadikan dirimu betul-betul hanya bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah kudatangkan seorang pengingat di kaummu. Ngelengke dulur, aja sampai hatimu terlena oleh urusan dunia. Jangan sampai hatimu kejejelan yang namanya urusan selain Allah. Jangan sampai. Karena itu wujud kemusyrikan. Yang namanya musyrik menduakan Gusti Allah. Jadi musyrik itu tidak hanya jimat, tidak hanya pusaka yang engkau puja-puja, tidak hanya minta ke jin, ke kuburan, minta bantuan jin, jaluk tulung menungso lho, iku ya musyrik manakala dirimu tidak melihat Gusti Allah. Paham maksud saya? Bu, saya itu lagi repot. Sepindah ke sini mau silaturahmi, kedua mau minjem uang. Dibayar pinjaman, jebret. Nek hatimu tidak melihat Allahnya, engkau merasa yang menolong itu makhluk, di situ dirimu sudah musyrik. Hatimu kudu ngomong sing datangkan iku Gusti Allah. Secara syariat terima kasih. Tetapi secara hakikat telah dipohokkan eta teh nggerakkeun Gusti Allah. Paham Ibu? Nek di situ jenengan tidak terhukumi minta tolong ke makhluk. Tapi nek Allah yang kau lupakan terhukumi minta tolong ke makhluk. Nek wis minta tolong ke makhluk termasuk menyekutukan Gusti Allah. Dah, kecekel 4 ya Bu. 1 puasa jasmaniah atau syariat, yaitu menahan lapar dan dahak. Yang kedua ditingkatkan puasa thoriqoh, puasane hati, yaitu menjaga hati untuk makan nuarane nafsu, 4 nafsu tadi ya, paru-paru, nafsu perut, nafsu otak dan nafsu ruh. Yang ketiga puasa hakikat, yaitu puasanya rohaniah, melepas keakuan dirimu merasa ada, dirimu merasa berkekuatan, dirimu merasa yang berbuat. Lepaskan itu, nyatakan dirimu yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatakan keakuannya Allah, nyatakan yang bergerak, yang menggerakkan, yang beribadah, semua datangnya dari Allah. Tidak ada yang muncul dari dalam diri. Meskipun engkau tarawih full 30 malam, tidak menjadikan dirimu sombong. Karena apa? Sing raweh kan Gusti Allah. Beda kalau yang tarawih tidak menggunakan sirul asror. Pokoknya aing nih bisa 30 malam dur tarawih di masjid. Batur mah boro-boro salat ge paling setahun sekali. Nauzubillahi min, muncul kayak gitu sudah merupakan kesombongan. Padahal wujud jasadnya kelihatan alim, kelihatan soleh. Datang ke masjid pang paneri pang di sini itu apa? Paneri itu apa? Kalau paling awal apa?
datang ke masjid paling awal, pulang paling akhir, 30 malam dur, tetapi dalam hatinya ngomong, aing na'udzubillah ini. Ingat, iblis itu lebih hebat dari jenengan, Bu. Iblis itu ibadahnya hanya 30 hari dur, tetapi puluhan ribu tahun ibadah ke Allah, kepleset gara-gara ana khairum minkum, aku lebih baik dari kamu, merasa dirinya lebih baik, kepleset mlebu neraka. Makanya dulu saya berpesan, ngibadah apapun tolong jangan dilepas sirul asrornya. Nyatakan kabeh iki sing geraken Gusti Allah. Kabeh iki sing merek kekuatan Gusti Allah. Kabeh iki sing nolong Gusti Allah. Pun tidak bisa ditawar lagi. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita tidak merapat ke Allah. Tidak ada lagi. Zaman sudah semakin akhir. Zaman sudah akhir. Ayo lekas-lekaslah rohaniyah kita segera merapat hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima, Ibu? Lantas nanti ketika di Idul Fitri berarti saya sudah nggak mau dengar ada yang berseteru, ada ucapan yang menjelekkan, ada ucapan yang menyakiti saudaranya, ada ucapan macam-macam lah. Saya nggak mau dengar. Allah itu sudah nggak mau dengar seperti itu. Berarti kalau masih muncul seperti itu, berarti puasane gagal. Harapannya di bulan fitri kita saling memaaf, kembali suci. Syukur-syukur untuk nunggu engke bulan fitri, ngesti ayenake hati orang wis terlepas dari segala kekotorannya hati. Makane lamun ruah itu diajaran sing bebersih kubur, nggih Bu. Mohon ampun kepada Allah, mohonkan ampun kepada Allah almarhum-almarhumah, sing bisa ngaruahkan bareng-bareng ya syukur, sing diimah ya syukur. Itu diajaran untuk kita memohonkan ampun dan kita juga mohon ampun. Dengan orang yang mungkin merasa kita dolimi, minta maaf sebelum nanti datang puasa. Jangan sampai kita puasa itu dalam keadaan hati masih panas, dalam keadaan hati masih ganjel. Makanya ke istri, ke anak minta maaf. Ti ayeuna. Ma, Pak, nondi orang ngarek minta maaf. Leuheung ning. Da ieu teh geus arek puasa. Ora teh meureun boga kata-kata kasar, sewot. Masa paling bener sing dihampura ya, Pak. Arwah ya mah berarti gitu. Nih, ulah nunggu bapak na minta maaf heula, ibu-ibu nunggu sadar minta maaf ti heula. Paham Ibu? Sahanu sadar numi heulaan. Berarti numihalan eta nu luwih sadar ditimbang nu encan sadar. Nges ke anaknya juga gitu. Ulah mentang-mentang aing kolot nungguan budak nu minta maaf lah, urang nu kolot ke tidak ada salahnya minta maaf dulu. Bisa jadi kita yang kolot luwih jenuk salahna ente kudu salah teh nu ngora jenuk salahna nu kolot saetik salahna ente kudu gitu. Dan prakteknya bisa jadi nu kolot luwih jenuk salahna dibanding anak. Makane saha nu sadar heula eta nu kudu minta maaf Cep. Sing dihampura ya emak Cep. Kunan si mak si kerek kani wae minta maaf. Lah gitu ya. Jedukna jalma teh lamun minta maaf malah sieun dikira erek kani. Tumben ujung.
minta maaf siga erekani wae mak ulah gitu cek mada kolot-kolot kieu jeneng salahna sing diampurannya ya gitu terus ke tetangga ya. Terutama nu merasa masih menyimpan dendam nyimpen dendam nyimpen kasewot nyimpen apa itu namanya itu berdek ya. Contoh pokoknya aing teh lamun ketemu jalma eta moal sesapaan eta kudu diberesan ulah ditunggu sampai paeh. Sebenarnya lain jimat lain cecekelan unggul nu mantak hesek paeh teh gitu juga membuat meninggal kita susah. Makanya kadang sampai nunggu datang minta maaf baru paeh. Karena apa? Selama ini kita susah minta maaf. Makanya kadang orang tuh heran saya itu. Mas, saya minta tolong dingajikan. Naon di? Itu kakek saya katakanlah. Mes gering lila. Ya sing mintakan doa lah Mas. Sing kira-kira berek naon di gitu. Emang Yasin bisa ngemayan jalma nauzubillah. Urang teh teu siga kitu. Punten. Ulah sampai ayat datang di imah urang lamun tujuannya salah. Nyuruh Yasinan ameh tereh paeh. Urang teu siga kitu. Lamun hayang geus ti bareto. Ya. Tapi teu gitu. Urang teh teu gitu. Jangan sampai menginginkan orang lain cepat mati. Jangan. Ya. Jangan seperti itu. Meskipun enggak ngomong, tapi dina hati kan gitu ngarep-ngarepe ya. Rata-rata lo ya. Jadi tolong, ayo Bu. Lamun ka imah nanyakeun, Mas, ieu teh saudara orang, keluarga orang tergering kieu, kira-kira ieu teh secara hakikatna kumaha, solusine kumaha, kajen gitu teh. Tapi lamun ngadoakeun malah tereh paeh, mohon maaf, no, saya tidak akan datang. Ya, karena itu terlalu kejam bagi saya. Terlalu kejam. Tapi lamun nanyakan, Mas, gimana biar yang sakit ini betul-betul diampuni dan sejatinya gimana sih Mas kok keluarga saya diberi sakit? Hakikatnya gimana? Solusinya gimana secara makrifatnya? Lamun nanyakan gitu boleh. Nanti akan disampaikan solusi-solusinya. Tetapi lamun geus nanyakeun ya kudu dilakonan. Ulah cuma nanya-nanya unggul. Gitu. Paham ya Bu nggih? Paham ya? Mohon maaf, saya itu bukan dukun ya. Saya itu bukan dukun. Karena gini, tak kasih tahu. Dukun sama kiai itu sama aja. Kalau kita datang kok dimintain syarat-syarat, suruh minta syarat ini, syarat itu, suruh bawa ayam, bawa itu macam-macam. Nah, itu namanya bukan kiai. Ya. Kalau kiai beneran itu cukup memberikan pencerahan dengan ilmu, dijelaskan, dijabarbiaskan sejatinya sakit itu apa, mengapa kok diberi sakit. Insya Allah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu karena ini dibereskan iya bakal ditunjukkan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu nggih Bu? Gitu nggih? Nah, tolong Tuhan kita hanya Allah Subhanahu. Makin mantap ya beriman kepada Allah, makin mantap. Insya Allah Bu, nek hati jenengan sudah tenang, meninggalnya pun juga husnul khotimah. Husnul khotimah itu terwujud manakala kita sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu. Itu pesan saya. Bekal apa untuk menghadapi bulan Ramadan? Hiji, bekalnya yaitu ilmu. Ibu-ibu kudu tetap neangan ilmu. Ulah dieureunnan. Syukur-syukur pas bulan Ramadan teh urang tetap pengaji.
syukur-syukur. Lamun ibu-ibu setuju seperti biasa, mangga kok ayak mau snack nak, mangga ibu-ibu nu bicarakannya. Pokoknya itu ibu-ibu teh geus palinter, geus kudu diajaran ya. Kok erek ayak naon ente kinten naon eueuh ge dan di imah ge kita juga buka puasa. Mangga. Geus eta teh di lembur di tukang wae. Jadi kita tetap seperti biasa, Selasa sore jam 4 sore, cuman pesen sebelum datang pengajian, masakan di rumah sudah beres. Imah nanggeus rapi. Syarat naitanya Bapak nak ulah kafiran. Gitu ya. Syukur-syukur geus dihidangkeun. Tinggal datang teh, tinggal nunggu buka, tinggal makan bersama. Yang kedua, bekal apa yang disiapkan yaitu az-zikru bisiril asor ulah sampai dilepas. Terus ketika selama puasa dan selama kita masih hidup, zikir rasa, zikir yang menyatakan Allahnya, tolong jangan dilepas sedetik pun, karena itu satu-satunya kunci agar kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bekalnya yaitu mari kita siapkan hati untuk berbahagia, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan semoga kita disampaikan di bulan Ramadan selanjutnya dan di bulan-bulan Ramadan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah